Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan Permana, NPM 2478 2038. Di sini saya akan membuat video hands-on pada lab season 2 di mata kuliah kecerdasan buatan AI ya. Di sini ada topiknya yaitu Uniformment dan Informant Search ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini ada S itu start, ini pagar itu tembok dan tujuan kita tuh G ya, di G goal ya artinya. Oke, di sini ada berapa ini 7 deskripsi video ya yang kita akan jelaskan. Ada empat poin di sini ya, yang lainnya tuh keterangan dari videonya. Jadi di sini yang pertama tuh deskripsi tugas, yang kedua menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya. Terus yang ketiga menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Terus keempat itu ada kesimpulan ya. Jadi apakah ketiga algoritma itu memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, terus mana yang eh, bukan yang terbaik lah intinya. Tunjukkan dan jelaskan. Oke, jadi intinya pada praktikum ini tuh kita tuh menjelaskan atau mengajarkan tentang search algoritma ya, yaitu ada tiga, ada breadth first search atau BFS, terus depth first search ada DFS, dan eh, A search ya. Oke. Jadi tujuan di lab ini kita tuh disuruh untuk mencari jalur dari titik awal itu start atau S ke G atau goal ya. Pada sebuah mesh, yaitu kita disuruh untuk membandingkan performa dari ketiga algoritma tersebut. Oke, langsung saja ya di sini ya. Di sini ada kode saya yang saya namain dengan lab 2 search PY. Oke, di sini ada petanya ya. Ada S, ini startnya, terus ini ada pagar, ini goal ya. Jadi yang kosong ini tuh untuk jalan si ini algoritma. Di sini ada BFS algoritma, terus ada DFS algoritma, ada A algoritma. Nah, di sini ada dua ya, ada Manhattan dan BET ya. Oke. Mungkin langsung saja kita running ya. Kita di sini CD kecerdasan buatan AI CD lab session 2. Oke, kita langsung running sini. Nah, sini ada 4 output ya, yaitu ada BFS, terus ada asetnya itu ada Manhattan, yang pertama terus ada bed heuristik ya. Nah, jadi eh, yang pertama itu BFS terlebih dahulu ya. Jadi BFS itu menggunakan struktur data Q ini dan bekerja secara mengeksplorasi node. Jadi dengan cara itu mengekspor seram lebar atau level demi level ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini jalurnya ke bawah dulu, sini baru ke atas, sini, sini terus langsung ke goal ya. Nah di sini beda nih sama DFS. Jadi eh, BFS ini tuh dia tuh berhasil dengan menunjukkan dia tuh menemukan jalur tuh terpendek. Jadi dia tuh tetap membutuhkan eksplorasi yang cukup banyak. Seperti itu ya. Di sini ada explorernya itu ada 66 dan ada 29 langkah ya untuk BFS. Nah, terus lanjut untuk DFS di sini ada eh, 74 explore, terus ada 51 langkah ya. Beda dengan si DFS. BFS. BFS sama DFS itu beda. Jadi DFS itu menggunakan struktur data dari stack, yaitu dengan cara dia tuh menelusuri satu jalur sedalam mungkin terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Di sini terlihat ya hasilnya tuh ada
51 langkah. Berbeda dengan si BFS. Nah, BFS ini menggunakan dia tuh menemukan jalur tercepat ya. Tapi dia tuh mengeksplor semuanya. Tidak semuanya nih. Buktinya ini ke sini bawah langsung ke atas sini ya. Nah, DFS ini bisa kita lihat di sini. Dia tuh ke bawah sama jalurnya kayak yang di atas, ke atas. Nah, pada bagian sini dia tuh tidak langsung ke kanan. Jadinya dia tuh langsung ke bawah, lurus sini. Dia tuh mengeksplor semuanya ya. Tuh, terus langsung ke goal. Jadi dia tuh lebih lama ya atau stepnya tuh langkahnya tuh lebih banyak 51 dibanding 29. Jadi si DFS ini tuh tidak menjamin menemukan jalur terpendek ya, tapi dia tuh menghasilkan jalur tuh terpanjang. Itu tuh tidak efisien atau terlalu lama ya. Selanjutnya di uh, Manhattan ini. Jadi di mana Manhattan ini menggunakan fungsi evaluasi ya, Fn sama dengan Gn plus Hn. Oke. Nah, di Manhattan ini dia tuh mengeksplor 36 dan langkahnya itu 29 ya, langkah stepnya. Bisa dilihat di petanya. Dia tuh sama ya, mengeksplornya menggunakan seperti BFS. Bedanya di jarak explore itu 36, lebih sedikit ya. Jadi di Manhattan ini dia tuh menunjukkan bahwa si assert ini dia tuh menemukan jalur terpendek seperti BFS, tapi dengan mengeksplor yang lebih sedikit seperti itu. Eksplornya itu kan di sini ketera 36 ya. Nah, yang di BFS itu 66. Dia tuh sama, tapi si Manhattan ini tuh jarak eksplornya tuh sedikit lah, tidak terlalu banyak. Terus lanjut di di bed heuristik ya. Nah, di sini ada explore-nya itu 30 ya. Nah, di sini tuh bed heuristik yang memiliki explore sedikit, paling sedikit lah intinya. Untuk stepnya itu sama 29 ya. Jadi di bed heuristic ini dia itu memberikan estimasi yang berlebihan sehingga membuat pencarian lebih agresif. Jadi hasilnya di sini sudah terlihat explore-nya itu ada 30, terus ada langkahnya dia tuh menghasilkan 29 langkah. Nah, lanjut untuk ke menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma menyelesaikan eksekusi program. Oke, jadi perbandingan untuk hasil running program saya di sini bahwa BFS itu dia menghasilkan jalur terpendek tetapi mengeksplorasi banyak node. Di sini sudah terlihat explore-nya itu ada 26 ya, berarti ada 66 node yang dieksplor. Nah, terus ada DFS di sini dia tuh menghasilkan jalur lebih panjang dan tidak efisien ya. Sudah terlihat di sini ada explore-nya itu 74. Ini terlalu banyak ya, di tiga algoritma ini dia paling banyak dan menghasilkan 51 langkah ya. Ini tidak efisien banget, ini terlalu lama mencarinya. Ini aturan ada jalur yang tersingkat, dia malah menelusuri semuanya, semua jalur ya. Terus untuk Manhattan di sini dia tuh menghasilkan jalur optimal dengan eksplorasi lebih sedikit. Terlihat di sini dia menghasilkan eksplorasi ada 36 node dan 29 langkah ya. Jadi sudah terlihat dia tuh menghasilkan uh, jalur yang paling optimal dan eksplorasi paling sedikit yaitu 36. Tapi ada lagi di sini ada bed heuristik tuh explore yang paling sedikit ya. Di sini ada 30. Dia tuh mengeksplorasi yang paling sedikit node, tetapi tidak selalu menjamin optimal seperti itu. Bisa dilihat di sini ya. Mungkin di sini ada
kayak sama ya seperti Manhattan, tapi explore node-nya itu lebih banyak di search Manhattan ya. Oke, jadi kesimpulan dari lab session ini bahwa itu BFS itu bisa menjamin jalur terpendek tetapi kurang efisien. Terus di DFS juga itu tidak menjamin solusi yang paling optimal. Karena di DFS ini dia tuh memiliki explore node yang paling banyak ya di sini. Ada 74 dan ada 51 step atau 51 langkah. Nah, ini dibandingkan dari 4 output ini bisa dilihat DFS ini yang paling ribet ya atau rumit. Terus di search Manhattan ini algoritma ini yang paling seimbang ya dari antara optimalisasi dan efisiensi ya. Terus ada bad heuristic. Di bad heuristic ini dia tuh lebih cepat tetapi tidak menjamin jalur terpendek. Seperti itu. Nah, maka dari ketiga algoritma ini yang terbaik yaitu ada di Manhattan ya. Ini tuh dia paling seimbang antara optimalitas dan efisiensi. Oke, mungkin cukup ya penjelasan video pada lab 2 ini. Jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang susah dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.